Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini berjumpa lagi dengan Pak Guru, yaitu dalam pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9. Adapun materi yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah tentang fakta dan opini beserta contohnya. Oke, anak-anak Pak Guru semua, tonton terus video pembelajaran ini sampai habis. Nanti di akhir pembelajaran ini jangan lupa, tolong dibuat catatannya. Oke, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan Pak Guru berikut. Pengertian dan perbedaan fakta dan opini beserta contohnya. Oke, anak-anak Pak Guru sekalian, kalian simak baik-baik penjelasan tentang pengertian fakta dan opini yang berikut ini akan Pak Guru jelaskan. Yang pertama akan kita bahas yaitu adalah pengertian fakta. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos, serta dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian di khalayak umum. Fakta dapat disebut juga sebagai dari pengamatan secara objektif yang dapat diverifikasi kebenarannya oleh siapapun. Informasi yang didengar dapat juga disebut dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan salah satu peristiwa yang berupa kenyataan dan kebenaran dan benar-benar terjadi. Selanjutnya, ciri-ciri fakta. Ciri-ciri fakta di sini ada 3. Yang pertama, sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. Yang kedua, memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. Yang ketiga, pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak umum. Adapun ciri-ciri fakta dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki data akurat dalam kalimat fakta. Teman-teman cenderung bisa menemukan data yang jelas terhadap suatu peristiwa. Di dalam kalimat, data tersebut dapat berubah bilangan statistik, tanggal dan waktu kejadian, maupun hal lain yang telah terverifikasi. Kedua, bersifat objektif. Yang dimaksud objektif adalah kalimat fakta adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh pihak, khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Bagaimana tentang pengertian fakta, ciri fakta, dan contoh kalimatnya? Nah, sekarang kita lanjut. Pengertian opini. Pengertian opini menurut suatu ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif, serta belum disahkan kebenarannya. Seperti suatu prediksi di mana belum terdapat orang yang dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar ada atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka opini tersebut akan bertukar menjadi fakta. Kita lanjut. Ciri-ciri opini. Yang pertama, belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subjektif. Yang kedua, tidak memiliki data pendukung
atau bukti yang akurat. Ketiga, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan adalah suatu pendapat saja. Adapun ciri-ciri opini dalam kalimat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung pendapat pribadi yang namanya opini. Berarti dalam kalimat tersebut, kamu akan menemukan pendapat dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal, sehingga terkesan sebagai fakta. Padahal, perkataan orang tersebut juga masih sebatas pendapat yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. 2. Bersifat subjektif. Hampir sama dengan ciri pertama. Ciri kedua dari kalimat opini adalah pernyataan yang dipaparkan dalam kalimat cenderung subjektif. Artinya, hal-hal yang dikemukakan hanya menurut salah satu pihak, sehingga tidak bisa dikatakan netral. Dan yang ketiga, memiliki kata-kata bersifat relatif. Pada kalimat opini, kamu akan cenderung menemukan kata yang bersifat relatif. Yang dimaksud relatif di sini adalah kata-kata atau frase tersebut cenderung bisa berubah bergantung siapa yang mengucapkannya. Kata-kata yang termasuk relatif diantaranya paling, lebih, agak, ataupun biasanya. Bagaimana Nana Pak Guru? Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut. Perbedaan fakta dan opini. Fakta ialah suatu yang apa adanya terjadi. Dalam artian, fakta tersebut ialah potret mengenai keadaan ataupun peristiwa. Oleh sebab itu, fakta sulit untuk dapat terbantahkan disebabkan karena dapat dilihat atau juga diketahui oleh banyak pihak. Meskipun hal demikian, fakta tersebut dapat saja berubah jika ditemukan fakta baru yang jelas dan juga lebih akurat. Sedangkan opini ialah pendapat belum benar adanya. Pendapat pribadi tersebut dapat benar, bahkan dapat juga salah. Pendapat seseorang tersebut juga berbeda-beda dengan pendapat seseorang lainnya. Suatu pendapat tersebut akan dapat semakin mendekati kebenaran apabila jika ditunjang oleh kebenaran suatu fakta yang kuat dan juga meyakinkan. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu cara mudah membedakan kalimat fakta dan opini. Simak dan perhatikan baik-baik. Seperti yang telah kita ketahui pada ciri-cirinya di atas, fakta mempunyai data yang teruji keakuratannya dan bersifat objektif, maka itu dapat dikategorikan sebagai fakta. Dengan menggunakan imajinasi, Anda apakah kalimat tersebut adalah hal yang benar telah terjadi ataupun cukup pendapat orang saja? Dalam kalimat opini, biasanya terdapat kata-kata seperti biasa, biasa jadi, seharusnya, saya rasa, dan lain sebagainya. Kalimatnya masih dalam perencanaan atau pendapat dan belum terbukti kebenarannya. Nah, sekarang dapat kalian perhatikan contoh fakta dan opini berikut.
Yang pertama, contoh fakta. 1. Sekarang rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap siswa untuk dapat belajar sekitar 5 jam per hari. 2. Sementara hal tersebut di tahun sebelumnya, menurut survei dari sebuah lembaga LSM, waktu belajar mereka tersebut di luar dari kegiatan sekolah ialah hanya 2-3 jam per hari. Perhatikan kembali, yaitu contoh kalimat fakta. Harimau merupakan hewan yang berkaki 4. Indonesia adalah negara kepulauan. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. Pensil itu harganya Rp2.000. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Kelima, kalimat ini adalah kalimat fakta yang kebenarannya itu sudah pasti dan sudah diketahui oleh khalayak ramai atau orang umum. Kita lanjut, contoh opini. Kesadaran terhadap akan pentingnya belajar di kalangan para remaja Indonesia semakin meningkat, terutama dilihat dari sisi jumlah jam belajar mereka. Kesadaran tersebut perlu ditunjang oleh kepedulian orang tua dan juga pemerintah. Misalnya dengan cara menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan juga sesuai dengan taraf perkembangan psikologis para siswa. Kedua, perlu adanya perubahan informasi, tempat duduk, agar suasana dalam belajar di kelas lebih dapat menyenangkan. Nah, inilah contoh kalimat opini. Yang pertama, besok saya ingin pergi ke luar negeri. Yang kedua, rumah itu besar sekali. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang indah. Keempat, mobil itu sangat cepat. Kelima, makanan buatan ibu sangat enak. Jadi, dari kelima kalimat ini adalah masih anggapan seseorang. Jadi, kalau sebuah kalimat yang maknanya memunculkan anggapan seseorang, berarti itu masih disebut dengan opini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta berguna sebagai dasar bagi suatu pendapat. Seseorang sebaiknya dapat mengemukakan fakta terlebih dahulu, kemudian baru mengemukakan suatu pendapat. Sebaiknya fakta tersebut juga dapat berfungsi untuk memperjelas adanya pendapat. Dalam hal tersebut, seseorang sebaiknya dapat berpendapat dulu, kemudian baru dapat menyertainya dengan fakta-fakta yang akurat kebenarannya. Bagaimana anak-anak Pak Guru? Sudah dapat dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Yaitu di sini ada sebuah contoh fakta dan opini pada iklan. Berikut ini adalah contoh iklan sampo lengkap dengan isi iklannya. Dan akan dibedakan mana yang merupakan kalimat fakta dan yang mana masuk ke dalam kalimat opini. Simak, perhatikan contoh berikut dengan baik. Sampo Sunsilk mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan ekstra ginseng yang membuat rambut Anda bersih, kuat, dan berkilau. Membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Segera beli produk di toko terdekat. Paham? Sekarang kita perhatikan, yaitu penjelasannya.
Perhatikan contoh iklan sampo seperti yang tertera di atas. Isi iklan tersebut mengandung kalimat fakta dan opini. Ya, perhatikan. Yang pertama, kalimat fakta dulu. Mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan ekstra ginseng yang membuat rambut Anda bersih, kuat, dan berkilau. Kalimat tersebut tergolong ke dalam isi kalimat fakta karena pada kenyataannya kandungan isi sampo tersebut memang benar mengandung urang-aring, daun lidah buaya, dan ekstra ginseng yang bisa membuat rambut Anda sehat, lebih bersih, serta tampak berkilau. Cukup jelas ya? Jadi kalimat yang bergaris bawah itulah disebut dengan kalimat fakta yang terdapat di dalam iklan sampo. Kita lanjut. Opini. Inilah kalimat opini yang terdapat di dalam iklan sampo. Membuat Anda tampil lebih percaya diri dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara. Kalimat tersebut tergolong ke dalam isi kalimat opini karena tampil lebih percaya diri di dalam setiap manusia adalah berbeda-beda, tergantung setiap orang yang menggunakannya dan persepsi masing-masing. Dan membuat rambut Anda berkilau seperti mutiara pun masuk ke dalam kalimat opini karena hal tersebut hanya suatu pernyataan atau pendapat dari seseorang yang mengemukakan dan menemukan ide kreatif tersebut. Dan itu bisa menjadi perbedaan pendapat dengan orang lain. Oke, jadi Pak Guru rasa dengan satu contoh iklan yang memiliki dua bentuk kalimat, yaitu kalimat fakta dan opini di atas tadi, cukup jelas. Nah, sekarang untuk memperjelasnya, di sini kamu dapat menyalin kembali di buku tugasmu, kemudian bisa kamu kerjakan sesuai dengan petunjuk berikut. Baik, sekarang coba kamu lengkapi dengan memberi tanda checklist pada tabel di bawah ini. Ada kolom nomor, kalimat, fakta, opini. Nah, di sini tugasmu adalah nomor 1, 2, 3, dan 4, 5, 4 dan 5, itu adalah termasuk kalimat apa? Fakta atau opini? Kalau nomor 1 termasuk kalimat fakta, checklist lah pada kolom fakta. Begitu juga dengan yang nomor 2. Kalau nomor 2 itu adalah kalimat opini, checklist pada kolom opini. Jelas ya, anak-anak Pak Guru ya? Oke, sekarang kita lanjut. Contoh fakta dan opini dalam teks. Teks 1. Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 5 di Semarang telah berakhir. Tim Jawa Tengah sesuai dengan tekadnya berhasil menjadi juara umum setelah menggulungi rival terberatnya, yaitu tim DKI Jakarta. Tim Jawa Tengah unggul tipis terpaut 1 medali emas. Salah satu prestasi tim Jawa Tengah yang cukup gemilang adalah Ajis Adi Suryono, siswa kelas 2 SMA S1 Cilacap. Selain meraih medali emas di bidang fisika, ia juga menyabet gelar juara utama kategori terbaik dan eksperimen terbaik. Teks kedua. Dari sekian banyak jenis anthurium, barangkali Anthurium zenmani banyak dicari banyak orang. Perkembangan turun-temurun, Anthurium zenmani tidak diakibatkan oleh persilangan, tetapi juga akibat mutasi alam. Blender
kadang sengaja memberi perlakuan sehingga menyebabkan terjadi mutasi. Mutasi dapat menggunakan bahan kimia, sinar radioaktif, listrik, atau bahan muatan lain pemicu perubahan fisik. Oke, simak dan perhatikan penjelasan dari kedua teks di atas tadi. Kalimat-kalimat dalam kutipan teks 1 menyatakan kebenaran yang terjadi dalam pelaksanaan OSN 5 di Semarang. Sedangkan kalimat-kalimat dalam teks 2 menyatakan gagasan, ide, atau pendapat penulis tentang Anthurium gemani. Oleh sebab itu, kalimat-kalimat dalam teks 1 merupakan fakta, sedangkan kalimat-kalimat dalam teks 2 merupakan opini. Kata kunci penentu opini dalam teks 2 adalah barangkali, banyak dicari, terdapat pada kalimat 1. Tidak hanya diakibatkan, juga terdapat pada kalimat 2. Kadang sengaja pada kalimat 3 dan dapat terdapat pada kalimat keempat. Oke, anak-anak Pak Guru, cukup sekian dulu penjelasan materi yang Pak Guru sampaikan. Apabila di antara kalian ada yang kurang paham dengan materi ini, bisa kalian tanyakan pada saat visitasi. Tonton terus video pembelajaran ini dan baca bukumu, dan juga jangan lupa membuat catatannya. Oke, perhatikan pantun, simak pantun yang ingin Pak Guru bacakan berikut. Orang buta jalan merabah, tongkat dijadikan penunjuk jalan. Kalau kita tidak punya ilmu pengetahuan, pasti akan susah hidup di masa depan. Pesan Pak Guru, pergunakan waktu dengan baik, jangan lupa belajar terus untuk di rumah, dan tetap jaga kesehatan.